قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, jamaah haji asal Indonesia lagi-lagi berbuat ulah. Dan ini sangat memalukan kaum muslimin, ya. Ditemukan 4 koper jamaah haji asal Indonesia, isinya udut kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Ini mau ibadah haji apa mau piknik, mau refreshing, ya, apa mau mancing? Mau mancing mungkin, ya. Coba kita lihat beritanya kaum muslimin. Bahwa terdapat 4 koper yang ditahan. 4 koper tersebut tidak bisa kami proses untuk pengambilan karena dia cukai bersikukuh bahwa jamaah yang bersangkutan yang harus mengambilnya. 4 koper milik jamaah haji Indonesia tertahan lebih dari 24 jam di Bandara Madinah. Koper itu diamankan sejak Senin, 5 Mei 2025, malam waktu Arab Saudi. Petugas curiga koper berisi barang terlarang yang melanggar aturan bea cukai setempat. Pihak bandara meminta pemilik koper hadir langsung untuk membukanya di hadapan petugas. Petugas haji Indonesia sempat ingin mewakili pembukaan koper tersebut. Namun, otoritas bandara tetap bersikukuh pemilik koper harus datang langsung. Keempat koper itu milik jamaah yang sudah berada di pusat kota Madinah. Jarak dari pusat kota ke bandara sekitar 1 jam perjalanan darat. Kepala Dakar Bandara, Abdul Basir, membenarkan 2 koper telah dibuka petugas. Isinya adalah rokok dalam jumlah banyak yang melebihi batas aturan. Ya. Coba. Itu niatnya mau jualan, ya. Emang mau jualan apa mau piknik, apa mau mancing ke sana? Ya. Ibadah haji bawa udut sebanyak itu kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Ya, cuma orang-orang yang nggak waras sebenarnya kaum muslimin, nggak sehat akalnya, yang menganggap bahwa udut, rokok itu bukan perkara yang buruk. Kalau orang yang hati nuraninya masih bersih, itu pasti menganggap rokok itu hal yang buruk kaum muslimin. Ya. Dan itu kami yakin kaum muslimin, ya. Ini dari jamaah yang selalu berkoar-koar NKRI harga mati. Hubul waton minal iman. Hah? Ya, itu dari jamaah yang itu, yang biasa berkoar-koar NKRI harga mati, hubul waton minal iman. Coba, perbuatan mereka justru memalukan negara. Ya, memalukan negara kita yang seperti itu kaum muslimin. Tingkah laku jamaah haji, ya, nggak taat aturan. Ya coba, ya. Jadi koar-koar NKRI harga mati yang mereka koar-koarkan itu ya cuma omong doang kaum muslimin, ya. Jamaah hanya diperbolehkan membawa maksimal 2 selop rokok saja. Aturan itu sesuai ketentuan imigrasi dan bea cukai Arab Saudi. Sisanya langsung disita petugas karena melebihi batas yang diperbolehkan. Rokok tersebut bisa diambil kembali jika jamaah membayar denda tinggi. Kepala Dakar Abdul Basir menyaksikan langsung proses penyitaan bersama 2 jamaah. Ketua Sektor 3 Abdul Rohim juga hadir mendampingi jamaah saat berita acara dibuat. Jamaah mengaku tidak mengetahui aturan larangan membawa rokok dalam jumlah besar. Basir meminta jamaah dan ketua kloter mengingatkan soal barang terlarang. Ia menegaskan agar jamaah mematuhi aturan penerbangan internasional. Baik, pada penerbangan kemarin kami diberikan informasi dari Bea Cukai Bandara Madinah bahwa terdapat 4 koper yang ditahan. 4 koper tersebut tidak bisa kami proses untuk pengambilan karena Bea Cukai bersikukuh bahwa jamaah yang bersangkutan yang harus mengambilnya. Setelah kami proses bersama dengan teman-teman yang ada di Dakar Bandara, tadi malam sudah berhasil dikeluarkan 2 koper dan ternyata isinya hampir seluruhnya berisi rokok. Nah, rokok ini
disita oleh otoritas bandara Arab Saudi karena memang dibatasi pembawaan rokok ke Arab Saudi paling banyak jumlahnya hanya 200 batang. Kemarin jamaah diberikan rokok 2 slot, sisanya semuanya ditahan oleh Bea Cukai Arab Saudi. Rokok-rokok itu bisa dikeluarkan kalau jamaah membayar denda yang jumlahnya berkali-kali lipat dari jumlah harga rokoknya. Sehingga kami harapkan jamaah yang belum berangkat bisa mematuhi aturan penerbangan internasional, tidak membawa barang-barang terlarang, terutama tidak membawa rokok dalam jumlah yang berlebihan. Terima kasih. Pak, alasannya apa Pak dari jemaah itu Pak membawa rokok sebanyak itu Pak? Sebagian jamaah 2 orang itu ketika ditanya ya mereka tidak tahu kalau di dalam rokoknya berisi rokok. Itu nanti akan terus. Himbauannya berarti ke jemaah yang lain yang mau pergi ke kami himbau kepada jemaah yang belum berangkat ketika membawa rokok supaya tidak membawa rokok dalam jumlah yang berlebihan aja. Bahwa sesuai ketentuan penerbangan cukup maksimal 2 slot saja per jam. Astagfirullahaladzim. Ini yang jadi pertanyaan, mutawif mereka ini kemana ya? Apa nggak ngasih wawasan? Kok bisa-bisanya jamaahnya bawa barang seperti itu ya, sebanyak itu, 4 koper kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Ini niat banget kaum muslimin ya. Mereka apa nggak ngerti bahwasanya ketika beribadah haji itu nggak boleh berbuat fasik kalau pengen hajinya mabrur. Ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 197 ya kan jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-hajju asyhurum ma'lumat faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kan jelas di ayat tersebut ya. Jadi kalau orang sudah berniat untuk mengerjakan ibadah haji, maka nggak boleh berbuat rafas, berbuat fasik, ya, kemudian berjidal. Ini sudah berbuat fasik, berjidal pula, ya. Berjidal kan eyel-eyelan sama pihak bandara. Hah? Berjidal bukan dalam perkara yang penting juga. Membela udut, membela rokok. Kan parah ini kaum muslimin, ya. Dan merokok itu perbuatan fasik loh kaum muslimin. Ya, perbuatan fasik, sudah menghambur-hamburkan harta, membahayakan diri sendiri, mengganggu orang lain. Kan mengganggu orang lain itu. Ya. Wong ibadah haji, ya. Pengennya ibadah haji itu jadi haji yang mabrur. Ya. Sudah banyak mengeluarkan harta, mengorbankan tenaga, mengorbankan pikiran. Lah kok ibadahnya malah dibuat sia-sia. Parah. Ya. Yang begitu itu kan selain mempermalukan diri sendiri, itu kan mempermalukan negara. Ditanya jamaah haji dari mana yang begitu? Ya, yang begitu modelnya itu dari Indonesia. Ya Allah, katanya NKRI harga mati, hubul waton minal iman, menjaga NKRI, menjaga marwah NKRI. Tapi justru marwah NKRI ini yang menghancurkan ya mereka sendiri yang selalu berkoar-koar NKRI harga mati. Ya kami yakin lah itu jamaah numpang udut. Ya. Jadi ibadah haji mau numpang udut di Mekah, di Madinah, ya, numpang udut. Parah ya Allah ya Rabb. Ya meskipun kalian nggak menganggap itu haram, meskipun menganggap cuma makruh, ya makruh itu kan lebih baik ditinggalkan daripada dikerjakan. Apalagi dalam rangka ibadah haji, pengennya jadi haji yang mabrur. Ya kalau udut itu jelas mengganggu gitu loh. Apalagi itu sudah jelas melanggar aturan. Lalu pengen hajinya mabrur dari mana? Parah kaum muslimin ya, parah ya. Kelakuan jamaah sana itu memang paling aneh kaum muslimin, paling aneh pol ya. Mereka mengaku NKRI harga mati. Mereka paling nasionalis
Ya, mereka paling menjaga marwah NKRI, mereka orang yang paling toleran. Tapi coba lihat kelakuan mereka yang seperti ini, ya, yang mempermalukan negaranya mereka sendiri, yang tidak toleransi mereka sendiri. Mereka kan tahu kaum muslimin, di sana itu negerinya orang-orang yang mereka sebut Wahabi, dan orang-orang yang mereka sebut Wahabi itu mengharamkan rokok kaum muslimin. Tapi mereka bawa rokok sampai berkoper-koper. Coba antum bayangkan. Sampai berkoper-koper, sampai nyolong-nyolong. Itu kan nyolong-nyolong namanya. Hah? Ya kalau kita berhusnuzon kepada mutawifnya, kepada pembimbing hajinya, ya, kan mustahil ya pembimbing hajinya nggak ngasih tahu hal-hal yang seperti itu terlarang. Ya. Artinya mereka nyolong-nyolong kan? Ya, coba. Toleransi yang mereka gembar-gemborkan itu mana? Ya. Orang yang mereka sebut Wahabi, ketika jadi imam di masjid mereka, sekedar nggak kunut saja, mereka langsung berkoar-koar, nggak toleransi. Indonesia ini mazhabnya Syafi'i. Kalian ini baca bismillah kok disirkan. Sholat subuh nggak kunut. Ya. Mereka mencak-mencak. Tapi giliran mereka bawa rokok 4 koper. Nyolong pula. Ya. Kalau orang-orang yang bermanhaj salaf, yang nggak seperti mereka, yang nggak kunut, ya, yang bismillah dibaca sir, kan nggak nyolong-nyolong. Ya. Lah giliran mereka nyolong-nyolong seperti itu kaum muslimin. Ya, dalam perkara buruk pula. Ya, kalau Wahabi kan dalam perkara baik, ibadah sholat. Ya, ada perbedaan masalah fikih. Lah masalah itu loh, mereka nyolong-nyolong. Aduh, parah kaum muslimin, parah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.